Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas bahasa Arab, dalam pelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pembagian fiil. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, jadi pembagian fiil itu apa sebenarnya? Fiil adalah kata kerja, ya. Sekali lagi yang harus kalian ingat, fiil adalah kata kerja. Nah, fiil dalam bahasa Arab atau kata kerja terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada fiil madi. Yang kedua ada fiil mudhari. Dan yang ketiga ada fiil amar, ya. Jadi, ulang sekali lagi, fiil terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada fiil madi, yang kedua ada fiil mudhari atau fiil mudhari, yang ketiga ada fiil amar, ya. Yang perlu kalian ingat, ya. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasannya. Yang pertama fiil madi. Coba ada yang sudah tahu apa itu fiil madi? Ya, betul. Fiil madi adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian perbuatan yang telah lampau atau telah dilakukan. Singkatnya, fiil madi adalah kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris, fiil madi itu apa disebutnya? Past tense, ya. Jadi yang sudah berlalu. Gitu. Selanjutnya, fiil mudhari. Apa fiil mudhari itu? Nah, coba diingat-ingat lagi, fiil mudhari itu apa? Nah, fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi, berbeda dengan fiil madi, fiil mudhari itu kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya apa? Present tense, ya, atau future tense. Nah, yang ketiga ada fiil amar. Fiil amar adalah kata yang menunjukkan makna perintah. Jadi, lebih mudahnya fiil amar adalah kata perintah. Selanjutnya, di sini akan Ibu jelaskan contoh dari fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Nah, contoh dari fiil madi itu di sini ada kata nasoro. Nasoro artinya menolong. Nah, dalam fiil madi berarti kata nasoro itu artinya kan tadi telah dilakukan. Nah, berarti nasoro itu artinya telah menolong. Jadi seseorang itu telah menolong. Nah, di sini fiil mudhari, tadi fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, di sini polanya adalah yansuru, ya. Dari kata nasoro dalam bentuk fiil madi jadi yansuru. Artinya seseorang sedang menolong, ya. Artinya dia sedang menolong, gitu ya. Nah, di sini fiil amar artinya kata perintah. Dari kata nasoro yansuru dalam bentuk fiil amar adalah unsur, ya. Jadi nasoro yansuru unsur. Nasoro untuk fiil madi, yansuru untuk fiil mudhari, unsur untuk fiil amar. Ini adalah contoh katanya, ya. Contoh polanya atau kaidahnya. Begitu. Jadi nasoro yansuru unsur. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, gitu ya. Nih, lihat. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, unsur tolonglah, ya, yang perlu kalian ingat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai fiil madi terlebih dahulu.
Ya, jadi dari ketiga tadi fi'il madi, mudhari dan amar kita bahas satu-satu. Sekarang fi'il madi terlebih dahulu. Nah, di sini kembali lagi Ibu ingatkan, pengertian fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lampau. Maksudnya menyatakan kerjaan yaitu telah melakukan sesuatu. Menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu. Dan katanya itu berasal dari dhamir muttasil. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu kasih contoh mengenai fi'il madi. Yang pertama ada kata kataba. Nah, artinya itu menulis, ya. Fataha artinya membuka atau telah membuka. Syariba artinya minum. Dalam fi'il madi berarti telah minum, ya. Telah meminum. Jadi kataba telah menulis, fataha telah membuka, syariba. Kemudian di sini ada dhamir mutasil. Jadi dhamir mutasil ini ada yang mungkin kalian sudah hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, jadi ini semua adalah dhamir mutasil. Ini wajib kalian hafal ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tasrif fi'il madi. Di sini berdasarkan dhamir mutasil yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, yang pertama ada huwa. Huwa adalah artinya dia laki-laki. Huwa adalah dia untuk laki-laki. Nah, di sini kata yang dicontohkannya adalah syariba. Syariba tadi sudah dibahas sebelumnya, artinya minum. Nah, dalam fi'il madi syariba minum, untuk huwa dia laki-laki adalah syariba. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada penambahan kata apapun, ya. Jadi dia laki-laki telah minum adalah syariba. Nah, artinya syariba itu dia laki-laki telah meminum. Selanjutnya ada contoh yang lain yaitu fataha. Nah, jadi untuk huwa dia sama dengan asal katanya. Fataha jadi fataha. Fataha artinya membuka. Dalam fi'il madi berarti dia seorang laki-laki telah membuka. Baik. Selanjutnya untuk dhamir huma. Huma adalah mereka berdua laki-laki, ya. Jadi penambahan katanya dalam fi'il madi, kata dasar di akhirnya disambungkan dengan alif. Baik, Ibu ulangi. Untuk dhamir huma, kata dasar di belakangnya disambungkan dengan alif. Di sini contohnya adalah syariba tadi meminum. Jadi dalam dhamir huma ditambahkan alif jadi syariba, ya. Jadi di ba di belakangnya disambungkan dengan alif. Dari kata syariba jadi syariba. Artinya adalah mereka berdua seorang laki-laki telah meminum. Jadi untuk dua orang laki-laki telah meminum. Nah, contoh yang tadi masih sama fataha. Di dhamir huma karena di belakang tambahkan alif jadi fataha, ya. Artinya mereka berdua laki-laki telah membuka. Baik. Jadi fataha di huma jadi fataha, artinya mereka berdua laki-laki telah membuka. Selanjutnya untuk dhamir hum. Hum itu artinya mereka. Jadi mereka semua laki-laki. Jadi untuk yang lebih dari 2 orang, ya. Penambahan hurufnya ada apa? Jadi di sini ada wawu dan alif. Jadi dari kata dasar disambungkan dengan wawu dan alif. Baik, di sini masih sama kata syariba. Di dhamir hum jadi syaribu, ya, disambungkan dengan wawu dan alif. Dari syariba jadi saribu. Artinya mereka laki-laki telah meminum.
Baik, kalau dalam fataha berarti jadi apa? Jadi fatahu. Artinya mereka laki-laki telah membuka. Selanjutnya untuk domir hiya. Hiya itu artinya dia perempuan. Nah, untuk domir hiya di belakangnya itu ditambahkan tak mati, ditambahkan tak sukun. Ya, jadi kata dasarnya disambungkan dengan tak sukun. Baik, dari kata syariba jadi syaribat. Ibu ulangi, dari kata syariba jadi syaribat. Artinya dia seorang perempuan telah meminum. Ya, jadi syariba jadi syaribat. Artinya dia perempuan telah meminum. Nah, kalau fathah jadi fatahat. Artinya dia perempuan telah membuka. Selanjutnya kita ke domir huma. Artinya mereka berdua untuk perempuan. Mereka berdua seorang perempuan. Di belakangnya ditambahkan ta panjang, ya, ditambahkan ta dan alif gitu. Jadi ta panjang. Jadi dari kata syariba jadi syaribata. Baik, ibu ulangi, dari kata syariba jadi syaribata. Artinya mereka berdua seorang perempuan telah meminum. Nah, kalau kata fataha jadi fatahata. Artinya mereka berdua perempuan telah membuka. Baik, selanjutnya kita ke domir hunna. Artinya mereka perempuan. Jadi lebih dari 2 orang. Belakangnya ditambahkan apa? Belakangnya ditambahkan na. Ya. Jadi tadi dari kata syariba jadi syaribna. Jadi di sini untuk domir hunna dari kata syariba jadi syaribna. Ditambahkan na di belakangnya dan sebelumnya itu disukunkan. Jadi kata sebelum na-nya itu disukunkan. Jadi di sini disukunkan ya. Jadi artinya syaribna itu mereka perempuan telah meminum. Baik, selanjutnya kata fataha jadi fatahna. Ibu ulangi, dari kata fataha jadi fatahna. Artinya mereka perempuan telah membuka. Nah, dan selanjutnya kita ke domir anta. Anta adalah artinya kamu untuk laki-laki, ya. Di belakangnya itu dalam fi'il madhi ditambahkan ta. Ya, jadi kata dasar ditambahkan ta. Kalau contoh tadi dari syariba jadi apa? Jadi syaribta, ya. Dari kata syariba jadi syaribta. Artinya kamu seorang laki-laki telah meminum. Ya, ibu ulangi, dari kata syariba belakangnya tambahkan ta, artinya kamu laki-laki telah meminum. Dan selanjutnya untuk contoh fataha, nah karena di belakangnya ditambahkan ta jadi fatahta. Artinya kamu laki-laki telah membuka. Dan selanjutnya kita ke domir antuma. Dan di belakangnya dari kata dasarnya itu ditambahkan tuma. Ya, jadi kamu berdua laki-laki antuma itu. Kata dasar disambungkan dengan tuma. Nah, dari kata syariba jadi syarib tuma. Artinya kamu berdua laki-laki telah meminum. Nah, kalau dari fathah jadi apa? Jadi fatah tuma. Artinya kamu berdua seorang laki-laki telah membuka. Nah, selanjutnya kita ke domir anti. Maaf, kita ke domir anti. Anti adalah kamu perempuan, ya. Anti adalah kamu perempuan, dan untuk fi'il madhi kata dasar plus ti. Jadi di belakangnya itu disambungkan dengan ti. Kalau anta disambungkan dengan ta, kalau anti disambungkan dengan ti. Jadi untuk contoh kata syariba jadi syaribti. Ya, dari kata syariba karena disambungkan dengan ti jadi syaribti.
artinya kamu perempuan telah meminum. Nah, untuk kata fataha jadi apa? Oke, jadi fatahti, artinya kamu perempuan telah membuka. Ya, ke domir antuma, jadi kamu berdua, seorang perempuan adalah antuma. Sama seperti kamu berdua untuk laki-laki, di belakangnya itu disambungkan dengan tuma, ya. Jadi kata dasarnya itu disambungkan dengan tuma. Nah, jadi dari kata syariba disambungkan dengan tuma jadi syarib tuma. Ya, ibu ulangi, dari kata syariba jadi syarib tuma. Artinya kamu berdua, seorang perempuan, telah meminum. Nah, jadi untuk contoh fataha jadi fatah tuma, artinya kamu berdua, seorang perempuan, telah membuka. Selanjutnya untuk domir antuna. Antuna itu disambungkan dengan tuna, jadi artinya kalian semua perempuan. Jadi untuk menunjukkan kalian, jadi untuk menunjukkan lebih dari 2 orang. Nah, untuk antuna itu disambungkan dengan tuna. Kata dasar disambungkan dengan tuna. Jadi untuk kata syariba jadi syarib tuna, artinya kalian kalian perempuan telah meminum. Nah, jadi untuk fatahah jadi fatah tunna, artinya kalian perempuan telah membuka. Nah, kita sekarang ke domir ana. Ini yang sering dipakai ya, ketika pelakunya adalah saya. Nah, jadi ketika saya telah melakukan sesuatu. Jadi ketika saya telah melakukan sesuatu, dalam fi'il madhi di belakangnya itu disambungkan dengan tu. Jadi tambahan hurufnya adalah tu. Kata apapun itu yang telah dilakukan, kata dasar disambungkan dengan tu. Jadi dari kata syariba jadi syaribtu. Ya, dari kata syariba jadi syaribtu, artinya saya telah minum. Kalau saya telah meminum. Nah, untuk fataha jadi fatahtu, artinya saya telah membuka. Dan terakhir adalah domir nahnu. Nahnu itu adalah kami atau kita. Di belakangnya disambungkan dengan na panjang ya. Jadi kalau hunna disambungkan dengan na tanpa alif, jadi na-nya pendek. Kalau nahnu na-nya panjang. Nah, jadi dari kata syariba jadi syaribna. Dari kata fatahah jadi fatahna. Syariba adalah kami atau kita telah meminum. Fatahah atau jadi fatahna. Fatahna adalah kami atau kita. Nah, di sini ada tasyrif fi'il madhinya, bisa kalian lihat. Di sini ada domirnya dari huwa sampai nahnu, ada artinya juga, dan ada contoh tasyrif fi'il madhi. Katanya adalah kata fa'ala. Fa'ala adalah artinya mengerjakan ya. Jadi di sini contohnya adalah fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, coba kalian masukkan dari kata syariba tadi ke dalam tasrif fi'il madhi ini ya. Contoh, jadi tadi ya, kalau kita membuat tabel fi'il madhinya jadi syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna, syaribta, syaribtuma, syaribtum, syaribti, syaribtuma, syaribtunna, syaribtu, syaribna. Baik, ini ibu minta untuk kalian menghafalnya ya. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahami materi fi'il madhi yang telah kita pelajari bersama-sama tadi, dan ibu harap kalian bisa menghafal tasrifan fi'il madhi yang tadi. Jadi
tasrifan dari domir huwa sampai nahnu dan fi'il madinya bisa kalian hafal ya. Semoga tetap semangat belajarnya. Apabila ada pertanyaan boleh kalian hubungi ibu dengan cara di chat pribadi ya. Jazakumullah, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.